Kalau yang wujud hanya Allah, katanya Allah, berarti kita sudah berlindung di sebalik rahasia di kita sudah berkalimah la ilaha illallah. Tidak perlu diucap, ketika kita berpulang pun sudah berkalimah. Artinya semasa hidup sudah ada jaminan insya Allah husnul khotimah. Karena yang berlafaz inilah mereka yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menyaksikan Tuhan di dalam kehadiran ibadahnya. Jadi itu aja, iya itu aja. Tapi itu puncaknya. Dan itu yang menjadi amalan datuk-datuk kita, para wali-waliullah yang tersembunyi. Oleh sebab itu mereka banyak berdiam, Bapak Ibu. Tapi diamnya ibadah, diamnya tidak bisa tercatat oleh para malaikat. Karena yang mampu dicatat malaikat ialah ibadah syariat. Kalau ibadah ruhani, hanya kita dengan Allah yang tahu. Oleh sebab itu terhindar daripada rasa ujub, rasa riya, rasa sombong. Berdiam jangan tidak ngapa-ngapain. Berdiam ibadah. Berdiam melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yang dilihat hanya sekarang sholat kita menyaksikan Tuhan nyata, terang, wujud. Yang maksudnya terang bukan seperti lampu. Inilah, ini terang, ya Allah. Tetapi jangan lagi kita mengaku jadi Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, kita bukan Muhammad, karena Adam itu tidak mempunyai hak pengakuan. Oleh sebab itu kenapa ilmu ma'rifat ini ketika sudah sampai puncak kita harus membawa rahasianya di dalam diam di dalam paham. Jangan disampaikan, jangan diucapkan, nanti orang lain salah paham. Gara-gara ilmu ini yang orang lain paham, maka ya leluhur pendahulu kita, ya ulama-ulama yang begitu kita cintai, ya mereka dihalalkan darahnya. Kasihan kita, ya dikatakan mereka mengaku Tuhan, padahal bukan. Nyatanya sudah diterangkan, yang ada kita kah Tuhan? Kita harus mengakui adanya, nyatanya Tuhan yang ada. Sampai ada kah? Ayo, pelajaran ini. Jasad dari Nur Muhammad, ruh dari nurnya Allah. Sempurna dikatakan insan karena mengandung rahasia. Dikatakan rahasia itu maksudnya apa sih rahasianya? Rahasia Tuhan yang mengandung Muhammad. Nyatanya bisa kita rasakan. Itulah dikatakan nyata, terang karena wujud, ya, itu loh maksudnya. Jadi rasakan, akui bahwa la ilaha illallah. Itulah fana jalannya para wali ini, ilmunya para wali. Ketika mereka banyak diam, ternyata mereka merasakan kehadiran Tuhan lewat hayat yang hidup, tampil nyata melalui napas. Dikatakan sholatul daim, itulah sholat Muhammad. Merasakan kenyataan Tuhan. Nah, artinya apa Ibu, Bapak, dan para jamaah? Ketika kita diam, ini setelah sholat 5 waktu dikerjakan, ketika kita diam, rasakan napas itu loh. Maksudnya, nggak usah dilapaskan, nggak apa-apa. Rasakan aja.
Maksudnya seperti apa sih guru? Rasakan yang diharapkan ketika kita merasakan nanti bangkit kesadaran. Oh ternyata karena napas bisa saya berdiri, karena napas saya bisa bergerak, karena napas saya bisa bicara, karena napas saya punya ingat. Naik motor ingat, mau ke Bayur ingat jalannya. Itu namanya ilmu. Adanya timbul ilmu karena napas. Kalau mayat punya ilmu, dia pulang sendiri ke kuburan. Pahamkah? Artinya seperti itu. Kalau sudah kita memesrakan diri dengan Tuhan melalui Nur Muhammad. Oleh sebab itulah dikatakan tidak ada pintu lain menuju Tuhan kecuali melalui pintunya Nur Muhammad. Oleh sebab itu, junjungan Nabi besar kita itu dizohirkan. Karena junjungan Nabi besar itu merupakan seorang manusia yang istimewa, yang paling sempurna nurnya. Oleh sebab itu, kita harus meneladani akhlaknya Rasulullah. Kalau belajar ilmu ketuhanan harus mengikuti sifatnya Nabi. Masih ingat? Sidik, amanah, tabligh, jujur kepada diri sendiri. Ya, sidik, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Artinya jujur kepada diri sendiri itu seperti apa? Ya kita harus jujur. Setiap hari kita diberi rezeki, tapi setiap hari pula kita melupakan Tuhan. Pantas enggak? Tidak pantas. Setiap hari pagi dihidupkan, setelah hidup lalai Tuhan terus 24 jam. Walaupun dia sholat, tapi kalau dia tidak mau belajar mengenal diri, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Ada nilainya enggak? Enggak ada. Karena ibadahnya disertai dengan kesirikan. Disinilah pentingnya kita mengaji, Bapak Ibu, supaya kita selamat masuk kubur, nggak ada berani yang menanyai, ya. Kalau ndak belajar seperti ini pasti ditanyai, man robuka. Nah, sudah apa? Ngomong bocor terus rahasianya jawabannya. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, pasti dipukul tuh. Nah, kenapa dipukul? Kan sudah bilang Tuhanku Allah. Allah siapa? Allah ya Tuhan. Nah, karena semasa hidup tidak mengaji. Kalau sudah mengaji gini, pertanyaannya hanya satu di alam kubur. Berbeda dengan orang syariat. Apa pertanyaannya guru? Siapa engkau? Engkau adalah aku. Aku adalah engkau. Nah, selamat dah. Artinya apa? La mawujud bihaqi. Yang menanyai dan yang ditanyai satu jua orangnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah kezahiran Tuhan yang pertama menjadi diri. Siapa nabimu? Muhammad. Kezahiran Tuhan melalui nama Allah menjadi wujud. Pahamkah? Oleh sebab itu, siapa yang mengamalkan ilmunya para wali, insya Allah badannya selamat, jasadnya tidak rusak, dan bisa dia berpulang zahir batin kepada Tuhan. Artinya apa? Lenyap, raib, hilang, sempurna. Karena apa? Jasad ketika sakaratul maut, napas tidak keluar. Ya, saya ulang lagi. Kalau napas keluar, maka indikasi tanda-tanda badan ini akan hancur loh. Karena berpisah ruh dengan jangan. Makanya diamalkan terus. Rasakan napas ini Bapak Ibu, supaya membangkitkan sadar kita. Setelah sadar, kita baru masuk ke dalam kefanaan diri. Maksudnya kan seperti itu. Itulah dikatakan khalwat. Khalwat kita sekarang bukan lagi cari gua, bukan lagi sibuk ke kamar,
Kalau di kamar banyak makanan minuman ya ndak kawat namanya. Kawat itu di dalam kebersihan hati kita yang orang lain tidak mengetahuinya. Sifatnya rahasia kita dan Tuhan saja yang tahu bahwa kita berkholwat. Ya. Ketika berpulang, napas ini masuk. Kenapa masuk? Karena akan menggulung jasad menjadi cahaya. Paham nggak? Tapi ini dengan syarat. Dengan syarat ketika kita sudah berlafazkan la ilaha. Paham nggak? Kalau kita setiap hari zikir, oleh sebab itu sering saya katakan, zikir itu tidak identik dengan lafaz. Orang berdiam tuh berzikir juga. Kalau wali itu dia sambil kerja, dia sambil dagang, dia sambil nyangkul, ya, dia sambil duduk berdiam. Kalau dia ingat yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak hanya Allah, itu dia dikatakan di dalam keadaan ingat atau zikir, bukan dilapaskan. Karena tidak dijamin ketika orang rajin melafazkan dia ingat. Karena belum tentu orang yang rajin melafazkan zikir dia kenal Tuhan. Nyatanya yang rajin zikir ya sampai teriak-teriak ya, la ilallah, la ilallah. Nah, ada yang kesurupan. Bukan seperti itu, ya. Itu namanya zikirnya karena tidak mengenal Tuhan, lalu menzikirkan yang mempunyai nama, yang akhirnya dia justru mendapatkan kegelapan. Banyak zikir justru banyak semakin dekat dengan setan. Kok bisa? Bisa. Karena tidak kenal dengan yang disikirkan. Jadi hati-hati setelah kita belajar ilmu ketuhanan ini, kita harus banyak diam, jangan mudah menilai orang hanya dari penampilan. Karena belum tentu Bapak Ibu orang yang bergamis, sorbannya segonolan, sorbannya, ya, pakai jubah lapis 2 umpamanya, belum tentu kenal Tuhan. Mohon maaf, ya. Karena kata Rasulullah tuh iman tuh adanya di sini, nah, di hati yang bersih dan suci, bukan di penampilan baju. Karena itu keimanan tidak perlu ditampak-tampak, tidak penting. Justru mengundang yang namanya takabur. Biasa aja, jangan dinampakkan. Nampakkan dalam kehidupan kita bahwa Allah saja yang wujud, yang ada. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadikan jalan keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat dari syafaat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita benar-benar diakui menjadi umatnya. Amin. Karena barang siapa tidak mengenal Muhammad hakiki yang ada di dalam tubuh Nabi Muhammad, maka dia bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad walaupun rajin sholat. Ya, kok bisa seperti itu? Karena hakikat sholawat tertuju kepada Muhammad Rasulullah yang ada di setiap diri manusia. Hakikatnya seperti itu. Alhamdulillah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.